Oke guys, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Silent di market briefing untuk tanggal 7 Agustus ya, 2025 dan sesuai judul ini headline dan gua rasa besok akan jadi sesuatu yang amat sangat menarik. Ya, yang kalian udah tunggu-tunggu, masuk MSCI ya. Jadi gua akan nanti jelasin apa itu MSCI secara singkat, ya, apa itu dampaknya, kenapa kalau sahamnya masuk MSCI bisa terbang dan sebagainya nanti gue jelasin di akhir. Ya dan kandidatnya apa aja, kayak gitu. Oke ya, sebelumnya mohon maaf teman-teman kemarin gak sempet karena lagi di luar ya, gue udah story. Tapi kita program rekomendasi kita tetap jalan ya. Jadi mau yang gratis, mau yang berbayar, kita tetap jalan gitu ya teman-teman ya. Dan bahkan hari ini kemarin berarti rekom kemarin kita jajan sore CMA Energi dan juga BRMS. Ya, kita lihat hari ini BRMS 11% teman-teman. Ya, Energi highest-nya 5%. SMA ini sebenarnya ada yang kena stop loss sebagian ya. Tapi ada yang kena TP. Jadi ya lu anggap stop loss pun nggak masalah gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang kena stop loss. Tapi BRMS, dan Energi tuh panen gitu ya. Jadi let's say lu tebar 3, lu profitnya masih lumayan banget. Ya kalian bisa dapetin ini semua kalau lu ada 2 opsi. Pertama berbayar, murah kok 150.000 per bulan. Ya lu juga bisa dapetin yang nanti namanya bot saham. Ya lu bisa tampilin support resist, foreign flow dan sebagainya itu bisa. Ya lu bandingin aja teman-teman sama yang di luaran, harganya gue yakin kita paling murah dari dulu. Ya, tapi kredibilitasnya bisa dipertanyakan. Win rate bulan lalu itu 76,6%. Ya, dan ini transparan ya. Cut loss-nya 15, TP-nya 49. Gitu ya. Dan ini semua full direkap. Oke, teman-teman, dan gue yakin kalian udah ngikutin lah. Kita punya program-program, sinyal-sinyal kita kan mostly sangat amat diandalkan ya. Apalagi kalau udah di-share di live. Oke, lalu berikutnya ialah opsi kedua, yaitu adalah tadi kan berbayar, kedua adalah gratis. Jadi kalau lu merasa lu pengguna MNC, pengguna Stockbit, pengguna Mandiri Sekuritas, lu bisa dapetin secara gratis, rekomendasinya sama kayak berbayar, ya nggak ada beda dan nantinya bahkan akan ada live-live khusus untuk tergantung. Kalau di Stockbit, nanti akan ada live juga bareng Stockbit khusus, untuk MNC akan ada, untuk Mansek akan ada. Dan sedikit informasi gue belum share ya. Jadi besok kita akan ada live bareng Mandiri Sekuritas jam 3 sore. Jadi di YouTube lu standby di Zoom. Jadi standby aja nanti gue share posternya. Ya, jadi kalau kalian merasa user ketiga itu DM aja, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, lalu kalau kita bicara terkait market ya, ya gue rasa sih udah clear lah. IHSG masih dalam tahap koreksi dan ini udah di call gitu ya beberapa waktu yang lalu dan masih minimal dia akan konsolidasi sideways. Nah, besok akan penentuan sih. Kalau misalnya brand yang cap gede ini masuk MSCI, ini IHSG pasti kencang punya rally. Ya, tapi sebaliknya kalau dia enggak naik cukup signifikan, nah ini akan jadi alarm, warning lah ibaratnya untuk berhati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi IHSG melanjutkan koreksinya. Ya, jadi market price discount everything. Artinya apa? Artinya penurunan ini ternyata merefleksikan bahwa beberapa emiten yang diunggulkan masuk MSCI itu nggak jadi. Nah, tapi pertanyaannya apakah iya nggak masuk MSCI? Atau justru malah masuk? Nah, ini yang mau kita bahas sama-sama, teman-teman. Oke ya. Jadi untuk market nggak banyak pembahasan. So far kita bisa ada trade juga ya. Lalu kita langsung ke pembahasan dari teman-teman dulu ya di IG ya. Baru nanti kita bahas emiten khusus yang MSCI punya. Jadi bantu di like teman-teman, bantu di like, bantu di share video ini ya, dan disclaimer on sekali lagi, apapun yang muncul, konten-konten yang ada dan sebagainya disclaimer on. Ya, keputusan hanya kembali ke teman-teman. Sebentar, saya buka dulu di IG ya. Jadi di Instagram tuh tadi saya udah nge-share ya, story untuk pertanyaan. Jadi kalau teman-teman mau, pokoknya standby aja tiap sore nanti saya open question.
Oke, pertanyaan pertama, ini banyak yang nanya ya, thank you, tapi mungkin nggak bisa bahas semua ya. Pertama nih banyak bahas soal properti. Oke, kita bahas dari indeksnya dulu aja ya. Indeks properti. Ya. Jadi kalau kita lihat indeks properti ini kan efek suku bunga ya. Jadi secara fundamental sebenarnya sejak 2 minggu yang lalu ini indeks properti udah breakout ya, katalisnya juga salah satu suku bunga ya. Dan memang kita juga banyak rekom ya, ASRI itu kita sering banget, BKSL itu kita juga sering banget rekom. Kenapa? Karena trennya bagus. Ya jadi kalau kalian tanya ASRI gimana, ini ada CTRA gitu ya. Cuman entah kenapa ya yang CTRA yang blue chip-nya sih belum terlalu wow. Jadi saya hanya fokus di 2 ini aja ya, ASRI, BKSL. Cuman memang untuk harga sekarang agak tinggi ya. Jadi kalau kalian nggak punya plan yang jelas, kalian ya let's say lah nggak disiplin, ini agak kurang bagus. Ya, menurut saya ini agak kurang bagus. Jadi harus agak sedikit berhati-hati. Oke ya. Ini untuk properti, tapi indeksnya menarik ya, indeks propertinya menarik. Cuman kalau ngomong CTRA menurut saya masih volumenya belum ya, dan dia belum breakout. Jadi ya ini dia kalau belum break saya rasa masih agak kurang bagus. Meskipun posisinya sekarang di support, kalian boleh beli. Oke ya, lalu berikutnya adalah koin. Ini saya yakin banyak yang mau nanya, jadi saya bahas saja. Ya, untuk koin sendiri, ini kan hari ini tutup auto reject atas ya. Kita sama-sama cek hari ini broker summary-nya. Masih bagus sebenarnya ya untuk broker summary-nya koin. Ya. Dan overall seminggu terakhir ada buangan. Tapi oke, masih kategori yang oke. Ya, cuman yang harus kalian ingat average-nya mereka lumayan pada di bawah. Ya, jadi besok apakah koin akan arah lagi? Mungkin peluangnya udah nggak sebesar hari ini. Ya, jadi saya tadi ada share di story, mungkin ini kesempatan, ini waktu yang tepat untuk mulai merealisasikan keuntungannya di koin. Ya, kenapa? Bukan berarti nggak boleh entry lagi. Merealisasikan sebagian, ketika ada timing yang baik akan kita entry lagi. Ya, kenapa? Karena mungkin akan ada waktunya dia istirahat dulu. Ya, untuk koin. Tapi harusnya kalau memang mau digoreng, koreksinya pun juga nggak gede. Ya, ini kalian lihat ya. Ini saya pasang EMA 5 dan dia stay. Jadi mentok-mentok dia koreksi ke EMA 5, kalian mau entry lagi boleh. Gitu. Ya, atau paling jauh ya biasa di EMA 21. Cuman kayaknya kejauhan. Jadi patokannya pasang garis EMA 5, kalian fokus aja nih. Kalau dia koreksi deket sini, ambil. Ketika dia close di bawah garis, kalian cut. Ya, karena melihat dari flow-nya ada kemungkinan akan dijaga ya untuk si koin. Disclaimer, tapi ya saya belum ada posisi ya. Lalu berikutnya ialah emiten buat Cicolindo Dressing kejauhan ya, kejauhan. Boleh tahu gak alasan kenapa kemarin rekom BRMF? Nah ini ya, jadi banyak yang ragu dan akhirnya di grup banyak yang nggak ngambil juga. Ya, jadi sebenarnya kalau mau jajan sore itu banyak strategi atau pendekatannya, filternya. Jadi kita bukan hanya cari yang candle-nya lagi naik aja, ya itu salah satu yang paling gampang. Tapi kita juga cari emiten atau candle-candle yang lagi merah atau lagi koreksi. Ya, mungkin saya nggak bisa jelasin di sini karena panjang sekali. Ya next lah kalau saya buka kelas ya, open kelas untuk trader teknikal, mungkin saya akan bahasnya lebih jauh di sana. Tapi yang jelas posisinya ialah koreksi kemarin menyentuh area support kuat di zona kuning. Jadi dengan penurunannya yang volume nggak terlalu gede ya, itu saya pede. Melihat apa? Siklus ya, harga gold dunia juga masih gacor gitu ya, dan trennya masih positif. Ya sebenarnya target saya jujur cuma 3%, 4%, dan saya pun TP di 5%-an. Ya saya nggak hold sampai sekarang gitu ya, karena target saya di 450 aja tadi sebenarnya. Ya 450-an, dan ternyata masih terbang. Jadi ya udah. Gitu ya. Oke, lalu berikutnya
eh SMBR ini nggak tahu ya, sejak saya call ya di beberapa hari yang lalu, nampaknya entah kenapa feeling saya jadi agak nggak bagus karena bentuk chartnya ternyata nggak sesuai ekspektasi. Ya, cuman balik lagi saya pribadi masih pegang, dan cut loss-nya jelas ya di 294, 296. Jadi pokoknya itu dijadiin batas. Itu jebol, saran saya cut dulu. Berarti kan pattern-nya nggak works ya. Nggak works, tunggu dia nanti break kita baru entry ulang. Simple sih. Gitu ya. Karena kan average kalau cut loss di 294, 296 ya 3%, 4%. Ya overall masih oke. Berikutnya APLN. Bullish divergent. Ini harus cek pakai indikator ya. Cuman yang jelas lagi di area classic resistance, belum valid sih. Ya, jadi hati-hati kalau belum valid, IHSG-nya demam nih bisa correction. Tapi secara teknikal ya, ini jelas kalian bisa pasang swingnya di 97, 96. Selagi nggak, 95 ya. 95, 97 selagi nggak jebol di 95, 97, maka bisa saya bilang akan bagus. Ya, masih akan bagus untuk APLN. Ya, untuk swing panjangnya. Oke, lo berikutnya CNKO. Waduh, saya jujur nggak main saham begini ya, jadi no comment ya. Harum. BTW videonya saya nggak mau lama-lamanya. Harum. Ada gap. Ya, gapnya belum ketutup 840. Ada kemungkinan ditutup. Lebih enak kalau ditutup. Posisinya juga di classic resistance ya. Di 900, 960 nih target kuatnya. Classic resistance-nya si Harum. Ada dynamic resistance juga EMA 200. Jadi kalau kalian pegang Harum, ini adalah target kalian untuk sell. Ya, kecuali kalian yakin dia bisa breakout. Tapi kalau enggak, itu area TP kalian ya. Overall bagus, cuman ledakannya belum ramai. Ini kan baru sekali nih volume spike, tapi berikutnya average tradingnya masih kecil volumenya, masih belum ramai. Jadi belum ada jaminan ini akan rally ya, masih belum ada tanda pasti. Lalu berikutnya adalah BWPT. BWPT so far so good. Kita juga berapa kali rekom ya BWPT kalau nggak salah. Ya, kalian bisa cross check. Dan sehingga saya juga udah bilang ya, ini area kuat 112 sampai 110 area breakoutnya dia, dan masih berlaku. Jadi selagi ini nggak jebol, pokoknya jebol 110, 112 kalian cut dulu. Udah kayak gitu aja, nggak usah banyak pusing ya. Itu adalah trading plan BWPT yang masih kepake, dan ya ini penentuan sih. Ini minornya dia ada reject ya. Harusnya kalau memang dia mau lanjut rally besok terbang. Kenapa? Karena dia udah reject trendline dan support. Tapi kalau dia sampai jebol, ya dia akan koreksi lalu sideways dulu. Dan itu wajar ya, karena kalau kita lihat weekly-nya naiknya juga udah signifikan. Ya, sebulan pun udah naik, udah bigger. Jadi wajar kalau dia mau istirahat dulu. Ya, cuman batasnya di 110. Oke, lalu berikutnya kita langsung aja ke pembahasan. Ya, pembahasan saham-saham yang masuk MSCI. Ya, jadi buat yang belum tahu, jadi simpelnya gini ya, pakai bahasa bayi. Jadi MSCI itu indeks yang sudah direview oleh para profesional, dan ini indeks global. Artinya yang lihat list ini bukan cuman orang dalam negeri, tapi fund manager di seluruh dunia, bahkan fund manager besar. Ya, itu bakal lirik. Salah satunya ada MSCI. Jadi indeks global tuh banyak. Ya, salah satunya ialah MSCI. Nah, MSCI ini ada spesial untuk MSCI Indonesia, untuk yang big caps dan small cap index. Jadi dia ada dua untuk saham-saham di bursa efek kita. Ya, di reviewnya kapan? Di reviewnya itu kalau nggak salah setahun 2 kali ya, Februari dan juga Agustus. Nah, besok pengumumannya nih, ini kan tanggal 6. Jadi tanggal 7 pengumumannya. Nanti berlakunya tuh tanggal 27. Artinya apa? Ya, kalau fund manager itu kan dia punya prosedur. Jadi contoh misalnya saham brand deh. Brand kan belum masuk MSCI. Meskipun saya sebagai fund manager pengen banget masuk ke brand gitu ya. Tapi karena dia belum masuk MSCI, saya nggak boleh masuk. Jadi para fund manager itu akan masuk atau rebalancing. Contoh pasti kan kalau ada yang masuk, ada yang keluar kan.
Nah, akan rebalancing tuh mulai dari minimal 27 Agustus. Karena SOP-nya seperti itu. Ya. Jadi udah dirangkum berdasarkan beberapa filter-filter kalau kalian ada dengar juga. Makanya dalam beberapa waktu yang lalu kan emitennya Pak Prajogo terbang karena ada salah satu kriteria ya free float salah satunya yang diubah yang menguntungkan emiten Pak PP ini potensi untuk masuk. Gitu ya, simpelnya kayak gitu. Ya. Nah, jadi gambaran besarnya seperti itu, ya besok adalah pengumuman. Nah, apa pentingnya gitu ya? Lalu pentingnya adalah ini kalian bisa baca lah di internet tapi saya rangkum aja. Pentingnya ialah ketika ada suatu emiten ya yang dia berhasil masuk MSCI, udah saya pastikan ya akan ada aliran dana asing dalam jumlah yang tidak sedikit atau gue bisa bilang dalam jumlah banyak itu akan masuk ya. Dan ini menurut gue salah satu tujuannya Pak PP. Jadi kalau lu bilang emiten Pak PP mau masuk MSCI, gue yakin cepat lambat, even nggak sekarang masuk pun cepat lambat pasti dia akan kejar. Kenapa? Karena dia butuh likuiditas nantinya. Ya kalau dia sekarang mau taking profit, ya saham-saham yang dia pegang, dia buyback, dia akum gitu ya. Ini dana lokal nggak sanggup. Nah dia perlu masuk minimal indeks kayak MSCI ya, fund-fund manager gede untuk dia bisa likuidasi secara perlahan. Ya jadi minimal MSCI itu target mutlaknya emiten Pak Prajogo dan dulu sempat gagal. Ya, sempat gagal dan akhirnya drop. Ini kan pengumuman MSCI teman-teman. Ya, pengumuman MSCI gagal, koreksi. Nah, cuma dengan ada peraturan baru ya menurut gua dan udah ada jangka waktu yang lama likuiditasnya terjaga, menurut gua peluangnya untuk masuk udah lebih tinggi. Gitu ya. Even nggak masuk sekarang, gue yakin next-nya berarti di Februari itu akan masuk. Gitu ya. Udah 80% tahun depan kalau yang sekarang nggak masuk. Ya, dan ini ada beberapa list kandidat ya. Pertama DSSA, SSI nih based on news ya, media ya. Jadi lu mau percaya mau nggak silakan. Ya nanti gue simpulin versi gue. Brand udah pasti cuan, PTRO, BRMS. Oke. Ya ini kandidatnya sih. Ya ini kandidat based on media-media ya yang udah dirangkum. Nah, gue bahas dulu dari potensinya emitennya Pak Prajogo ya. Jadi kalau kita bahas emiten Pak Prajogo, ya teman-teman ya, kalau gue bahas emitennya Pak Prajogo, menurut gue ya kalau masuk pun mungkin brand dulu. Karena nih udah dari awal target awal ya. Karena kalau sampai brand nih gagal nih market cap-nya terjun bebas nih. Ini ibaratnya jantungnya Pak Prajogo salah satu ada di sini. Jadi kalau sampai ini yang nggak masuk, ya ini akan bahaya gitu ya. Lalu berikutnya adalah kedua cuan. Kenapa? Karena dia bakal sampai stock split untuk memenuhi dia punya free float-nya ya. Lalu kan ya kalau kalian ngikutin kalau mau masuk MSCI itu kan nggak boleh kena suspend dalam satu periode dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Ya, jadi peluangnya kalau dibandingkan dengan brand ya menurut gua pribadi lebih kecil cuan. Jadi kalau cuan masuk harusnya brand pasti masuk. Logikanya kayak gitu. Ya, lalu PTRO ini opsi terakhir. Ya, kan kalau nggak salah PTRO juga stock split ya. PTRO seingat gue juga stock split gak sih PTRO ini? Lupa sih. Stock split atau enggak. Tapi seingat gue stock split dan menurut gue ini yang terakhir. Ya karena fokus kepemilikannya Pak PP kan jantungnya ada di brand. Berikutnya ya ada di cuan. Ya dan peluangnya saat ini gue bisa bilang kemarin ada yang konsul juga ke gue ya itu adalah 50-50 teman-teman ya peluangnya adalah 50-50 50-50 oke ya peluangnya masih 50 untuk brand kalau cuan mungkin 70-30 ya atau 40-60 lalu berikutnya nah menurut gue ya menurut gua BRMS sih bisa ya. Jadi plot twist-nya ini kalau tanya kenapa hari ini BRMS mau naik, ya karena gue pribadi juga entah kenapa punya keyakinan kayaknya BRMS yang masuk nih. Gitu ya. Biasanya sih out in-nya ada 1 sampai 5 saham.
Ya, jadi menurut gue pribadi kayaknya salah satu yang paling besar peluangnya dibandingkan brand, menurut gue BRMS, disclaimer. Ya, menurut gue pribadi. Karena dia udah konsisten ya, dari sisi transaksi harian, value, free float. Ya, ini udah oke banget menurut gue. Nah, cuman nggak tahu ya jujur, kalau lu tanya siapa yang pasti nggak tahu, dan gue juga nggak ngecek banget teman-teman syarat-syarat MSCI-nya itu seperti apa sih gitu ya. Apakah memenuhi atau enggak dengan kondisi sekarang, gue jujur nggak tahu. Cuman kalau berdasarkan pengamatan yang sederhana ya, eh untuk yang big caps ya kemungkinan besar yang tadi. Nah, kalau untuk yang small caps kayak SSIA ya, oke, DSSA gue nggak ngikutin jadi no comment. Ya karena kan harga juga naiknya gila tapi no liquidity. Ya, no liquidity. Lalu untuk SSIA ini kan rencana masuknya ke small cap. Nah, ini agak plot twist. Bisa masuk bisa enggak jujur gue juga nggak tahu. Ya untuk SSIA. Jadi fokusnya ya paling di brand sih. Dan reminder, kalau besok pasti masuk, ini udah pasti terbangnya gila-gilaan. Ya. Tapi ingat, kenaikan yang signifikan lu bisa manfaatin untuk taking profit. Nah, sebaliknya, lu harus siap juga cut loss kalau misalnya dia dibanting. Atau lu baca berita ternyata nggak masuk, lu harus siap. Kenapa? Karena berdasarkan historical ketika dia gagal masuk, turunnya sih dalam loh. Ya, turunnya hampir 50% gitu ya. Cuan, ya brand sih enggak lah ya, nggak mungkin 50% karena market cap-nya gede, tapi turun hampir 20%. Gitu. Jadi hati-hati kalau lu lagi trade, kayak lu lagi pegang BRMS, lu lagi pegang SSIA, lu lagi pegang cuan, lu lagi pegang brand gitu ya. Untuk besok hati-hati, jangan lupa pantau berita ya, biasanya pengumumannya pagi sih. Ya lu coba standby aja dan good luck lah. Intinya seperti itu teman-teman. So, balik lagi ya, paling itu aja dari gua. Thank you teman-teman yang udah nonton. Yang mau join grup kita boleh biar dapat edukasi, bimbingan secara gratis pastinya. Ya, buat yang mau open sekuritasnya, mau pindah sekuritas, pindah saham dan sebagainya juga boleh. Ya, jadi sekali lagi itu dari gue, thank you. Bye-bye.